10 cemilan mujarab untuk turunkan kolesterol dan asam urat, atasi kaki nyeri dan lemah. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat dari channel Lansia Sejahtera. Untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati, coba bayangkan suasana pagi di sebuah desa yang tenang di kaki Gunung Muria. Udara masih dingin dan segar. Angin lembut berhembus pelan membawa aroma tanah yang baru saja tersentuh embun. Di teras sebuah rumah sederhana yang dindingnya masih terbuat dari kayu, Pak Sujatmiko yang berusia 61 tahun duduk sambil memegangi lututnya. Beliau baru saja selesai membersihkan halaman rumah sebelum pergi ke ladang. Karena pekerjaannya sebagai petani jagung, gerakannya terlihat pelan dan hati-hati. Seolah lututnya sedang menahan sesuatu yang tidak nyaman. Wajahnya tampak menahan nyeri. Kaki terasa berat, lutut seperti enggan digerakkan, dan telapak kaki sering menimbulkan sensasi kesemutan. Padahal pada masa mudanya, Pak Sujatmiko adalah orang yang kuat dan lincah. Ia terbiasa membawa karung hasil panen di pundak, berjalan jauh menuju pasar desa. Bahkan rutin ikut ronda malam tanpa pernah mengeluh. Sekering, beliau berkata dengan suara lirih bahwa berdiri terlalu lama saja sudah membuat kakinya goyah. Istrinya hanya bisa membuatkan teh hangat sambil memijat perlahan bagian yang terasa sakit. Ia melihat suaminya berubah pelan-pelan dan hanya bisa berharap keluhan itu segera mereda. Banyak orang mengatakan bahwa apa yang dialami Pak Sujatmiko adalah sesuatu yang wajar seiring bertambahnya usia. Namun, benarkah begitu? Bapak dan Ibu, apakah benar usia yang semakin tua berarti harus menerima kaki yang lemah, lutut yang sakit, atau telapak kaki yang sering mati rasa tanpa ada harapan untuk membaik? Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Apakah setiap bangun tidur kaki terasa berat seperti membawa beban? Apakah ketika naik tangga lutut terasa seperti mau terlepas? Atau akhir-akhir ini Bapak dan Ibu mulai sering menolak ajakan jalan pagi hanya karena kaki sudah tidak lagi sekuat dulu? Jika salah satu dari pertanyaan itu jawabnya iya, mungkin ada satu hal kecil yang selama ini terabaikan. Hal yang sederhana, tetapi sering dianggap tidak penting. Bukan obat, bukan ramuan mahal, tetapi sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu camilan yang kita makan setiap hari. Perkenalkan, saya Dr. Susilo. Selama lebih dari 30 tahun, saya mendampingi pasien lansia dari berbagai wilayah, mulai dari pesisir utara Jawa hingga pedalaman Kalimantan. Dari berbagai tempat itu, saya menemukan pola yang sama. Banyak keluhan seperti kaki nyeri, cepat lelah, atau sendi yang mudah bengkak ternyata berasal dari jenis camilan yang dikonsumsi setiap hari. Yang menarik, perbaikannya juga bisa dimulai dari hal sangat sederhana. Dengan memilih camilan yang tepat, kita dapat membantu meredakan peradangan, menjaga otot kaki tetap kuat, memperlancar aliran darah, menurunkan kolesterol, bahkan membantu mengendalikan asam urat. Dan hari ini, melalui channel Lansia Sejahtera, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memahami lebih dalam tentang 10 camilan murah dan mudah ditemukan yang diam-diam mampu membuat kaki tetap kuat meski usia terus bertambah. Pisang adalah salah satu buah yang sangat akrab di kehidupan kita. Buah ini mudah ditemukan di pasar tradisional, di warung dekat rumah, bahkan sering tumbuh di pekarangan belakang. Warnanya yang kuning cerah dan rasanya yang manis alami membuat pisang menjadi pilihan camilan sederhana yang disukai semua usia. Namun yang sering tidak kita sadari adalah bahwa pisang memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan kaki, terutama pada masa lanjut usia. Di dalam pisang terdapat mineral penting yang disebut potasium. Potasium ini bekerja menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan membantu otot tetap rileks serta tidak mudah menegang. Saat kadar potasium dalam tubuh menurun, otot menjadi lebih rentan mengalami kram, terutama pada malam hari ketika tubuh sedang beristirahat. Banyak lansia yang terbangun tiba-tiba karena betis atau telapak kaki terasa tertarik kuat, seolah otot sedang ditarik dari dalam. Kondisi ini bukan hanya menyakitkan, tetapi juga mengganggu kualitas tidur. Penelitian dari American Academy of Neurology menjelaskan bahwa kekurangan potasium adalah salah satu faktor yang dapat memicu kram malam pada orang berusia lanjut. Ketika tubuh tidak mendapatkan mineral ini dalam jumlah yang cukup, sinyal di otot menjadi tidak stabil sehingga otot mudah mengalami kontraksi yang tidak diinginkan. Pisang dapat menjadi solusi sederhana yang sangat mudah dilakukan. Dengan mengonsumsi satu buah pisang setiap hari, tubuh memperoleh asupan potasium yang cukup untuk menjaga otot kaki tetap tenang dan tidak mudah mengalami kram. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang membantu menjaga kesehatan saraf kecil di telapak kaki, sehingga mengurangi sensasi kesemutan atau baal. Tekstur pisang yang
lembut membuatnya mudah dikonsumsi oleh lansia yang mungkin sudah memiliki gigi yang tidak sekuat dulu. Pisang dapat dimakan langsung, dipotong kecil kemudian dicampur dengan yogurt, atau di blender menjadi minuman smoothie tanpa tambahan gula. Cara apapun yang dipilih, manfaatnya tetap sama, yaitu membantu membuat kaki terasa lebih nyaman dan langkah terasa lebih ringan. Dengan memasukkan pisang sebagai bagian dari camilan harian, Bapak dan Ibu sedang memberikan nutrisi penting untuk menjaga otot kaki tetap sehat. Sebuah langkah kecil yang bisa memberikan perubahan besar bagi kenyamanan tubuh setiap hari. Pepaya adalah salah satu buah yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Warnanya yang oranye cerah, teksturnya yang lembut, dan rasanya yang manis membuat buah ini sering hadir di meja makan sebagai pencuci mulut. Namun di balik kesederhanaannya, pepaya memiliki manfaat besar bagi kesehatan kaki, terutama untuk Bapak dan Ibu yang sudah memasuki usia lanjut dan mulai sering merasakan nyeri pada lutut atau pergelangan kaki. Pepaya mengandung vitamin C dalam jumlah yang sangat tinggi. Vitamin ini berperan penting dalam membantu tubuh membangun kolagen, yaitu zat yang menjaga sendi tetap lentur dan tidak mudah mengalami kerusakan. Ketika tubuh kekurangan kolagen, sendi akan menjadi lebih kaku dan mudah menimbulkan rasa sakit saat digunakan untuk berjalan, naik tangga, atau berdiri terlalu lama. Dengan rutin mengonsumsi pepaya, tubuh mendapatkan bahan dasar yang diperlukan untuk merawat sendi dari dalam, sehingga pergerakan menjadi lebih nyaman. Selain vitamin C, pepaya juga memiliki enzim khusus yang disebut papain. Enzim papain ini bekerja sebagai zat anti peradangan alami. Pada banyak lansia, peradangan di area lutut, pergelangan kaki, atau sendi kecil lainnya sering muncul akibat aktivitas bertahun-tahun atau karena proses penuaan yang membuat jaringan sendi semakin sensitif. Enzim papain membantu menurunkan reaksi peradangan tersebut, sehingga rasa panas, nyeri berdenyut, dan sensasi bengkak dapat berkurang secara perlahan namun stabil. Saya sering menemui lansia yang mengeluhkan lutut terasa berat seperti membawa beban setiap kali bangun tidur. Ada juga yang merasa pergelangan kaki mudah panas setelah berjalan sebentar. Ketika mereka mulai mengganti camilan sore dengan pepaya dingin yang disimpan di lemari es, perubahannya mulai terasa dalam waktu yang tidak terlalu lama. Lutut menjadi lebih ringan, pergelangan kaki tidak mudah bengkak, dan langkah terasa lebih mantap ketika memulai aktivitas. Pepaya memiliki keunggulan lain yang sering terabaikan. Buah ini sangat mudah dicerna dan tidak menimbulkan beban berlebih pada lambung. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah tidak nyaman makan makanan keras atau berminyak, pepaya menjadi pilihan yang sangat aman dan ramah untuk pencernaan. Kandungan seratnya juga membantu menjaga buang air besar tetap lancar, yang pada akhirnya mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Cara menikmati pepaya pun sangat mudah. Buah ini dapat dipotong kecil dan disajikan dingin, diberi sedikit perasan jeruk nipis untuk menambah kesegaran, atau dijadikan campuran dalam smoothie tanpa gula tambahan. Apapun cara yang dipilih, manfaatnya tetap sama, yaitu memberikan dukungan bagi sendi agar tetap lentur, nyaman, dan bebas dari rasa nyeri yang mengganggu. Menjadikan pepaya sebagai camilan harian adalah langkah sederhana yang dapat memberikan perubahan nyata bagi kesehatan kaki. Dengan mengonsumsinya secara rutin, tubuh mendapatkan nutrisi penting yang membantu sendi tetap kuat dan pergerakan tetap lancar meskipun usia terus bertambah. Kacang tanah rebus adalah salah satu camilan tradisional yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia. Aroma khasnya ketika direbus, rasanya yang gurih alami, serta teksturnya yang lembut membuat camilan ini sering hadir di sore hari di banyak rumah, terutama di daerah pedesaan. Meskipun terlihat sederhana, kacang tanah rebus menyimpan manfaat besar bagi kesehatan kaki dan otot, terutama bagi Bapak dan Ibu yang memasuki usia lanjut. Kacang tanah rebus mengandung protein nabati yang sangat penting untuk tubuh. Protein adalah bahan dasar pembentuk otot. Ketika usia semakin bertambah, tubuh secara alami mulai kehilangan massa otot sedikit demi sedikit. Hal inilah yang membuat banyak lansia merasa mudah lelah, sulit bangun dari posisi duduk, dan tidak lagi kuat menahan berat tubuh ketika berdiri atau berjalan agak jauh. Dengan asupan protein yang cukup, tubuh memiliki bahan bakar untuk memperbaiki jaringan otot yang lemah dan menjaga kekuatan kaki agar tetap stabil. Selain protein, kacang tanah rebus juga mengandung magnesium. Magnesium adalah mineral yang berperan dalam menjaga fungsi saraf dan membantu otot tidak mudah mengalami kram. Banyak lansia yang merasa betis atau paha bagian belakang tiba-tiba menegang ketika malam hari. Rasanya seperti otot ditarik kuat dan menimbulkan rasa sakit yang membuat tidak bisa kembali tidur. Asupan magnesium yang cukup dapat membantu menenangkan otot agar tidak mudah bereaksi berlebihan.
Kacang tanah rebus juga kaya vitamin E. Vitamin ini bekerja sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Pada usia lanjut, sendi dan otot lebih mudah mengalami peradangan akibat aktivitas sehari-hari atau karena faktor degeneratif. Vitamin E membantu memperlambat proses peradangan tersebut sehingga tubuh dapat bergerak lebih nyaman dan tidak mudah merasa nyeri setelah beraktivitas ringan. Yang sering menjadi kekhawatiran adalah anggapan bahwa kacang dapat meningkatkan kolesterol atau memicu asam urat. Namun faktanya, kacang tanah yang direbus, tidak digoreng dan tidak diberi garam berlebihan, justru termasuk makanan rendah purin. Kacang tanah rebus tidak akan meningkatkan kadar asam urat secara signifikan dan aman dikonsumsi oleh lansia selama dalam jumlah yang wajar. Cara pengolahannya adalah kunci utama. Kacang yang digoreng dengan minyak panas atau dicampur bumbu gurih memang dapat memberikan efek berbeda, tetapi ketika direbus, manfaatnya jauh lebih besar dan risikonya jauh lebih kecil. Saya pernah menemui banyak lansia yang awalnya sering mengonsumsi camilan berminyak seperti keripik atau gorengan. Setelah menggantinya dengan kacang tanah rebus, mereka merasakan perubahan yang cukup jelas dalam keseharian. Kaki terasa lebih ringan, tubuh tidak cepat lemas, dan rasa pegal setelah berjalan mulai berkurang. Kacang tanah rebus memberikan energi yang stabil tanpa membuat tubuh terasa berat. Kacang tanah rebus sangat mudah disiapkan. Cukup direbus hingga empuk dan disajikan hangat sebagai teman minum teh tawar atau air jahe. Rasanya yang sederhana mengingatkan kita pada suasana sore di kampung, ketika keluarga berkumpul di beranda rumah sambil menikmati angin yang sejuk. Meskipun sederhana, camilan ini membantu memberikan kekuatan bagi otot kaki, sehingga tubuh tetap mampu melakukan aktivitas harian dengan nyaman, dengan rutin memasukkan kacang tanah rebus sebagai bagian dari pola makan harian. Bapak dan Ibu memberikan dukungan penting bagi otot kaki agar tetap kuat dan sehat. Sebuah langkah kecil yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Singkong rebus adalah salah satu makanan tradisional yang sejak dulu menemani kehidupan masyarakat Indonesia. Di banyak daerah, singkong tidak hanya dijadikan pengganti nasi, tetapi juga dihidangkan sebagai camilan sore yang sederhana, hangat, dan menenangkan. Meskipun tampak sangat biasa, singkong rebus memiliki manfaat besar bagi kesehatan tubuh, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah mulai sering merasakan kaki cepat lelah atau tubuh mudah kehilangan tenaga setelah sedikit beraktivitas. Singkong mengandung karbohidrat kompleks yang berbeda dengan karbohidrat sederhana seperti gula putih atau roti manis. Karbohidrat kompleks memiliki kemampuan untuk melepaskan energi secara perlahan ke dalam aliran darah. Artinya, tubuh tidak menerima lonjakan energi yang tiba-tiba dan cepat hilang, tetapi mendapatkan suplai energi yang stabil dan bertahan lama. Kondisi ini sangat penting bagi lansia, karena tubuh pada usia lanjut biasanya lebih sensitif terhadap perubahan energi yang drastis. Ketika tubuh menerima energi secara perlahan, kaki menjadi lebih kuat menopang aktivitas, langkah terasa lebih mantap, lutut tidak mudah melemas, dan tubuh tidak cepat merasa lelah setelah menyapu halaman, berjalan ke warung, atau melakukan pekerjaan ringan di rumah. Inilah mengapa singkong rebus sering disebut sebagai sumber energi yang bersih dan tahan lama. Singkong juga memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Serat ini membantu sistem pencernaan bekerja dengan lebih baik, mencegah sembelit, dan menjaga fungsi usus tetap sehat. Ketika pencernaan bekerja dengan lancar, tubuh terasa lebih ringan dan nyaman. Hal ini secara tidak langsung juga memberikan manfaat pada kaki. Ketika berat badan terjaga dengan stabil, tekanan pada lutut dan pergelangan kaki menjadi lebih ringan. Dengan begitu, risiko nyeri lutut atau sendi yang terasa terbebani dapat berkurang secara signifikan bagi lansia yang memiliki riwayat gula darah tidak stabil. Singkong rebus dapat menjadi pilihan camilan yang lebih aman dibandingkan camilan manis atau makanan kemasan yang banyak mengandung gula dan lemak trans, karena singkong memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Tubuh tidak mengalami lonjakan gula yang tiba-tiba setelah mengonsumsinya. Ini sangat membantu menjaga agar aliran darah tetap stabil dan mengurangi risiko rasa lemas yang sering muncul setelah mengonsumsi makanan tinggi gula. Saya masih ingat seorang pasien lansia yang pernah saya temui. Beliau bernama Pak Harjito, seorang mantan pedagang kain dari daerah Kudus. Pada usia lebih dari 70 tahun, beliau mulai sering merasa tubuh cepat lelah di sore hari. Setelah beliau mengganti camilan sore dari keripik asin ke singkong rebus kukus dengan sedikit parutan kelapa, perubahannya mulai terasa. Tubuh beliau tidak mudah lemas, perut tidak merasa begah, dan kakinya terasa lebih ringan saat digunakan berjalan pagi. Beliau bahkan mengatakan bahwa singkong membuat tubuhnya terasa lebih hangat dan bertenaga. Cara menikmati singkong rebus sangat mudah. Singkong cukup dikupas,
dibersihkan, lalu dikukus, atau direbus hingga teksturnya empuk dan lembut. Untuk menambah aroma dan rasa, singkong dapat diberi sedikit garam atau ditaburi kelapa parut tanpa gula. Hidangan sederhana ini bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga memberikan rasa nyaman yang mengingatkan kita pada suasana pedesaan yang tenang dengan menjadikan singkong rebus sebagai bagian dari pilihan camilan harian. Bapak dan Ibu memberikan dukungan nyata bagi tubuh agar tetap kuat dan berenergi sepanjang hari. Singkong adalah contoh bahwa makanan sederhana dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi tubuh, terutama untuk menjaga kaki tetap siap digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Ubi jalar adalah salah satu makanan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Warnanya yang beragam, mulai dari kuning, ungu, hingga oranye cerah, membuatnya terlihat menarik dan menggugah selera. Namun yang lebih penting dari itu adalah manfaat besar yang terkandung di dalamnya. Ubi jalar bukan hanya makanan pengganjal lapar, tetapi juga merupakan sumber nutrisi alami yang dapat membantu menjaga kesehatan lutut dan sendi, terutama pada masa usia lanjut. Di dalam ubi jalar terdapat kandungan beta-karoten yang cukup tinggi. Beta-karoten ini adalah senyawa alami yang akan diubah menjadi vitamin A oleh tubuh. Namun selain itu, beta-karoten juga memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai antioksidan kuat. Antioksidan bekerja dengan cara melawan radikal bebas, yaitu zat yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubuh, termasuk sel-sel yang berada di sekitar sendi. Ketika radikal bebas dapat dikendalikan, proses peradangan di dalam tubuh menjadi lebih rendah, sehingga rasa nyeri di area lutut dapat berkurang secara bertahap. Selain beta-karoten, ubi jalar juga kaya akan vitamin C. Vitamin ini sangat penting dalam proses pembentukan kolagen. Kolagen adalah komponen penting yang menjaga elastisitas dan kekuatan jaringan sendi. Ketika kolagen cukup, sendi lutut menjadi lebih lentur dan tidak mudah mengalami kekakuan. Hal ini sangat membantu bapak dan ibu yang sering merasa lutut sulit ditekuk saat bangun tidur atau ketika hendak berdiri dari kursi. Dengan mengonsumsi ubi jalar secara rutin, tubuh mendapatkan dukungan alami untuk menjaga agar lutut tetap nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, ubi jalar juga memiliki kandungan serat yang tinggi. Serat ini membantu tubuh menjaga kadar gula darah tetap stabil. Pada usia lanjut, kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai keluhan, seperti nyeri pada telapak kaki, sensasi dingin di ujung kaki, atau peredaran darah yang tidak lancar. Dengan kadar gula yang lebih stabil, pembuluh darah di kaki dapat bekerja dengan lebih baik sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan kaki terasa lebih hangat serta bertenaga. Pernah bertemu seorang lansia bernama Ibu Wagini dari daerah Sleman. Beliau mengeluhkan lututnya sering bengkak setelah berjalan sedikit lebih jauh dari biasanya. Setelah beliau mulai mengganti camilan sorenya dengan ubi jalar kukus, perlahan rasa nyerinya berkurang. Beliau mengatakan bahwa tubuhnya terasa lebih ringan dan lututnya tidak lagi sering mengeluarkan suara ketika digerakkan. Perubahan yang beliau rasakan bukan berasal dari obat, tetapi dari makanan sederhana yang selama ini jarang ia perhatikan. Cara menikmati ubi jalar sangat mudah. Ubi jalar dapat dikukus hingga lembut atau dipanggang hingga menghasilkan aroma manis alami yang begitu khas. Untuk menambah kelezatan, bapak dan ibu dapat menaburkan sedikit kayu manis atau mencampurkan kelapa parut tanpa gula. Rasanya tetap enak dan sangat aman dikonsumsi oleh lansia, tanpa khawatir membuat perut menjadi tidak nyaman. Dengan memasukkan ubi jalar sebagai bagian dari camilan harian, bapak dan ibu sedang memberikan dukungan penting bagi tubuh untuk menjaga kekuatan lutut dan sendi. Makanan sederhana ini memiliki kemampuan untuk membantu tubuh meredakan peradangan, meningkatkan kualitas jaringan sendi, dan memberikan energi yang stabil sepanjang hari. Ubi jalar adalah bukti bahwa makanan yang terlihat sederhana dapat menjadi penolong besar bagi kesehatan kaki, terutama ketika tubuh mulai menua. Tempe adalah salah satu makanan yang sangat melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir di setiap rumah, tempe selalu hadir sebagai lauk pauk maupun camilan. Terbuat dari kedelai yang melalui proses fermentasi, tempe sebenarnya menyimpan kekuatan besar yang seringkali tidak kita sadari. Ketika tempe diolah dengan benar, terutama dengan cara dipanggang tanpa minyak, tempe dapat menjadi salah satu makanan terbaik untuk menjaga kesehatan sendi dan kekuatan otot, khususnya pada masa usia lanjut. Di dalam tempe terdapat protein nabati yang lengkap. Protein ini sangat penting untuk tubuh karena berfungsi sebagai bahan utama untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Ketika usia semakin bertambah, tubuh secara alami kehilangan massa otot setiap tahunnya. Kehilangan otot ini membuat bapak dan ibu merasa lebih cepat lelah, sulit bangun dari duduk, dan kadang merasa tidak stabil ketika melangkah. Dengan mengonsumsi tempe secara rutin, tubuh mendapatkan dukungan protein yang cukup untuk menjaga kekuatan otot kaki agar tetap kokoh dan responsif.
Selain protein, tempe juga mengandung isoflavon. Isoflavon adalah senyawa alami yang memiliki sifat anti peradangan. Pada sendi lansia, peradangan adalah hal yang sering muncul akibat aktivitas bertahun-tahun, posisi tubuh yang tidak ideal, atau proses penuaan yang menyebabkan cairan sendi berkurang. Peradangan inilah yang biasanya membuat lutut terasa kaku saat bangun tidur, terasa panas di sore hari, atau menjadi bengkak ketika digunakan terlalu lama. Isoflavon membantu menurunkan peradangan tersebut sehingga sendi dapat bergerak dengan lebih nyaman dan tidak cepat menimbulkan rasa nyeri. Saya masih ingat, seorang pasien bernama Pak Rosman dari daerah Temanggung. Beliau terbiasa menggoreng tempe dengan banyak minyak karena menurutnya tempe yang digoreng lebih gurih. Namun semakin bertambah usia, lututnya mulai sering sakit, dan pergelangan kakinya terasa berat setiap kali berjalan menanjak. Ketika beliau mulai mencoba memasak tempe dengan cara dipanggang di atas teflon tanpa minyak, perlahan keluhannya mulai berkurang. Beliau mengatakan bahwa tubuhnya terasa lebih ringan, langkahnya tidak mudah goyah, dan lututnya tidak lagi sering bengkak seperti sebelumnya. Hanya dengan mengubah cara memasak, manfaatnya begitu terasa. Cara menikmati tempe panggang sangat sederhana. Tempe cukup dipotong tipis, diberi sedikit bumbu bawang putih atau ketumbar, lalu dipanggang di atas teflon hingga kering dan renyah. Tanpa minyak yang berlebih, tempe menjadi jauh lebih ringan di perut dan tidak menambah beban kolesterol dalam tubuh. Tempe panggang juga memiliki aroma gurih yang khas, mudah dikunyah oleh lansia, dan memberikan rasa kenyang yang cukup lama sehingga tidak membuat tubuh mudah lemas. Tempe merupakan makanan lokal yang sangat bernilai gizi. Meskipun sering dianggap makanan sederhana, tempe sebenarnya adalah sumber kekuatan bagi tubuh, terutama bagi kaki yang setiap hari menopang seluruh berat badan kita. Dengan rutin memasukkan tempe panggang dalam pola makan harian, Bapak dan Ibu memberikan dukungan besar agar sendi tetap lentur, otot tetap kuat, dan pergerakan tubuh tetap stabil meskipun usia terus bertambah. Dengan kualitas gizi yang begitu lengkap, tempe panggang adalah bukti bahwa makanan yang terlihat sederhana dapat memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan kaki dan sendi. Ini adalah langkah kecil namun sangat berarti dalam menjaga kesehatan tubuh di masa lansia. Jagung rebus adalah salah satu camilan yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Hampir di setiap pasar tradisional, di warung kecil pinggir jalan, bahkan di pedesaan yang jauh dari keramaian, aroma jagung rebus yang hangat selalu berhasil menarik perhatian. Rasanya yang manis alami, teksturnya yang lembut, serta kemudahan untuk dinikmati membuat jagung rebus menjadi pilihan banyak orang, terutama pada sore hari ketika tubuh butuh asupan ringan untuk mengembalikan tenaga. Di balik kesederhanaannya, jagung rebus memiliki manfaat yang sangat penting bagi kesehatan kaki lansia. Jagung mengandung vitamin B1 dan folat yang berperan besar dalam menjaga kesehatan saraf. Saraf adalah jalur komunikasi di dalam tubuh yang membantu kaki merasakan sentuhan, menjaga keseimbangan, serta mengatur gerakan. Ketika saraf tidak berfungsi dengan baik, kaki dapat terasa kesemutan, seperti ditusuk-tusuk jarum, atau bahkan mati rasa. Kondisi ini sering dialami oleh lansia yang memiliki riwayat gula darah tidak stabil, atau sering mengonsumsi camilan yang tinggi gula dan rendah nutrisi. Vitamin B1 di dalam jagung membantu memastikan bahwa saraf-saraf di telapak kaki, pergelangan kaki, dan betis dapat bekerja dengan baik. Dengan asupan vitamin ini, aliran sinyal dari otak ke kaki berjalan lebih lancar, sehingga kaki menjadi lebih responsif dan tidak mudah mengalami sensasi baal. Sementara itu, folat bekerja mendukung pembentukan sel darah merah. Sel darah merah ini membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke area kaki yang sering menahan beban tubuh. Ketika suplai oksigen dan darah lancar, kaki terasa lebih hangat, tidak mudah pegal, dan tidak cepat lelah setelah berjalan. Jagung rebus juga memiliki kandungan serat yang dapat membantu mengontrol kadar kolesterol dan menjaga gula darah tetap stabil. Ketika kadar kolesterol tinggi atau gula darah terlalu naik, pembuluh darah kecil di kaki dapat mengalami penyempitan. Hal ini menyebabkan aliran darah menjadi kurang lancar, sehingga kaki terasa berat dan mudah kesemutan. Dengan mengonsumsi jagung rebus secara rutin, tubuh mendapatkan dukungan alami untuk menjaga pembuluh darah tetap lentur dan sehat. Saya teringat seorang lansia yang pernah saya temui bernama Pak Slamidi dari daerah Banyumas. Beliau adalah mantan pegawai kantor desa yang senang berjalan mengelilingi kampung setiap pagi. Namun seiring bertambahnya usia, beliau mulai sering mengeluhkan betis yang tiba-tiba kesemutan saat sore hari. Setelah beliau mengganti camilan sorenya dari gorengan berminyak menjadi jagung rebus hangat, kondisinya perlahan membaik. Beliau merasa kakinya tidak lagi cepat kesemutan, tubuhnya terasa lebih ringan, dan semangat berjalan pagi kembali muncul.
Jagung rebus sangat mudah disiapkan. Cukup direbus hingga bijinya empuk dan aroma manisnya keluar. Jagung dapat dinikmati begitu saja, tanpa tambahan apapun, atau dapat diserut dan dicampurkan ke dalam bubur atau sup. Cara apapun yang dipilih, manfaatnya tetap sama, yaitu membantu menjaga kesehatan saraf dan memperlancar aliran darah ke kaki. Dengan menjadikan jagung rebus sebagai bagian dari camilan harian, Bapak dan Ibu memberikan dukungan penting bagi tubuh untuk tetap bergerak nyaman. Makanan sederhana ini mampu membantu kaki tetap kuat, saraf tetap sehat, dan aliran darah tetap lancar. Jagung rebus adalah bukti bahwa camilan tradisional dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Terutama ketika tubuh mulai memasuki masa lanjut usia, bubur kacang hijau adalah salah satu makanan yang membawa banyak kenangan bagi masyarakat Indonesia. Aromanya yang hangat, teksturnya yang lembut, dan rasa manis alaminya sering mengingatkan kita pada masa-masa kecil ketika ibu atau nenek menyiapkan seporsi bubur kacang hijau untuk sarapan atau sebagai camilan sore. Namun di balik kehangatan rasanya, bubur kacang hijau menyimpan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan tubuh lansia, terutama untuk menjaga kekuatan kaki dan otot. Kacang hijau mengandung zat besi dalam jumlah yang cukup baik. Zat besi adalah komponen penting dalam pembentukan sel darah merah. Sel darah merah bekerja membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke bagian otot kaki yang setiap hari digunakan untuk berjalan, berdiri, maupun menahan berat badan. Ketika tubuh kekurangan oksigen, kaki terasa cepat lelah, otot mudah pegal, dan gerakan terasa berat. Dengan asupan zat besi yang cukup, aliran oksigen menjadi lebih lancar, sehingga kaki terasa lebih ringan dan tidak mudah mengalami rasa pegal yang mengganggu. Selain zat besi, kacang hijau juga kaya akan folat. Folat berperan penting dalam proses regenerasi sel dan membantu tubuh memproduksi energi. Bagi lansia, energi tubuh sering menurun karena proses metabolisme tidak sekuat dulu. Folat membantu memperbaiki kondisi ini dengan memberikan dukungan tambahan bagi tubuh agar tetap bertenaga. Ketika energi cukup, kaki menjadi lebih kuat untuk menopang aktivitas sehari-hari, dan tubuh tidak mudah merasa lemas. Meskipun hanya melakukan aktivitas ringan seperti berjalan ke halaman atau menyapu lantai, bubur kacang hijau juga memiliki kemampuan untuk memberikan rasa hangat pada tubuh. Kehangatan ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering merasakan kaki dingin atau peredaran darah yang kurang lancar, terutama saat pagi hari atau malam hari. Sensasi hangat dari bubur kacang hijau membantu pembuluh darah bekerja lebih baik, sehingga kaki terasa lebih nyaman dan aliran darah lebih stabil. Dengan peredaran darah yang baik, risiko kesemutan atau rasa baal pada telapak kaki dapat berkurang secara signifikan. Saya masih ingat seorang pasien bernama Ibu Aminah dari daerah Pati. Beliau sering mengeluhkan pahanya terasa berat dan betisnya cepat pegal ketika berjalan menuju musola. Setelah beliau mulai mengganti camilan manis di sore hari dengan bubur kacang hijau buatan sendiri tanpa santan dan hanya sedikit gula merah, kondisinya mulai membaik. Beliau mengatakan tubuhnya terasa lebih hangat saat bangun pagi, lututnya tidak lagi sering terasa kaku, dan langkahnya lebih ringan ketika berjalan. Selain memberi energi dan menguatkan otot, bubur kacang hijau juga sangat mudah dicerna. Ini penting bagi lansia yang sering mengalami masalah pencernaan atau memiliki lambung yang sensitif. Kacang hijau yang dimasak menjadi bubur menghasilkan tekstur lembut yang tidak hanya menenangkan tubuh tetapi juga nyaman di perut. Bubur ini dapat dinikmati sebagai sarapan ringan, sebagai camilan sore, atau bahkan menjadi pengganti makan malam. Ketika tubuh membutuhkan sesuatu yang lebih lembut namun tetap bernutrisi, menjadikan bubur kacang hijau sebagai bagian dari pola makan harian adalah langkah sederhana namun sangat bermanfaat bagi kesehatan kaki. Nutrisi yang terkandung di dalamnya membantu menjaga kekuatan otot, melancarkan aliran darah, serta memberikan rasa hangat yang menenangkan. Bubur kacang hijau adalah contoh bahwa makanan tradisional yang sederhana dapat menjadi sumber kekuatan dan kenyamanan bagi tubuh, terutama pada masa usia lanjut. Apel merah adalah salah satu buah yang sering dianggap sederhana, bahkan kadang disepelekan karena tampilannya yang begitu umum. Namun di balik tampaknya yang biasa, apel merah menyimpan manfaat besar yang sangat penting untuk kesehatan tubuh, terutama bagi bapak dan ibu yang ingin menjaga kekuatan kaki dan kelancaran aliran darah. Buah ini memiliki perpaduan rasa manis dan sedikit asam yang menyegarkan, serta tekstur renyah yang membuatnya mudah dinikmati oleh siapa saja, termasuk lansia yang mungkin sudah tidak nyaman dengan makanan yang terlalu keras. Salah satu kandungan penting dalam apel merah adalah quercetin. Quercetin adalah antioksidan alami yang bekerja membantu tubuh menurunkan peradangan radang di dalam tubuh, terutama di area lutut, pergelangan kaki, dan telapak kaki, sering menjadi penyebab munculnya rasa ngilu,
rasa panas, atau sensasi seperti ditusuk ketika berjalan. Pada usia lanjut, peradangan dapat muncul lebih mudah karena kondisi pembuluh darah dan jaringan sendi tidak sekuat di masa muda. Quercetin membantu menenangkan peradangan ini secara perlahan, sehingga sendi terasa lebih lega dan kaki dapat bergerak lebih nyaman. Selain quercetin, apel merah juga kaya akan serat larut yang disebut pektin. Pektin ini memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol yang berlebih di dalam tubuh, terutama kolesterol jahat atau yang sering disebut kolesterol LDL. Kolesterol LDL yang menumpuk di dalam pembuluh darah dapat menyebabkan penyempitan sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. Ketika aliran darah terhambat, kaki menjadi cepat pegal, terasa berat, dan kadang dingin karena darah tidak mengalir dengan baik menuju jaringan otot dan saraf di bagian bawah tubuh. Ada penelitian dari Universitas Reading di Inggris yang menunjukkan bahwa konsumsi apel secara rutin selama beberapa minggu mampu menurunkan kadar kolesterol jahat secara nyata. Dengan kolesterol yang lebih rendah, pembuluh darah menjadi lebih lentur dan aliran darah dapat mengalir lebih bebas. Hal ini memberikan dampak yang sangat penting bagi kesehatan kaki, karena darah yang mengalir dengan lancar membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan otot untuk bekerja dengan baik. Apel merah juga memiliki kelebihan lain, yaitu sangat mudah diolah dan dikonsumsi. Bapak dan ibu dapat memakannya langsung dalam keadaan segar, memotongnya menjadi potongan kecil, atau mencampurnya ke dalam oatmeal dan yogurt. Untuk lansia yang giginya sudah tidak sekuat dulu, apel dapat dikukus sebentar agar teksturnya lebih lembut dan mudah dikunyah tanpa mengurangi manfaat di dalamnya. Cara lain adalah memarut apel dan memakannya sebagai camilan pagi atau sore yang menyegarkan. Saya pernah bertemu dengan seorang lansia bernama Ibu Warsini dari daerah Magetan. Beliau sudah lama merasa betisnya cepat pegal setiap kali selesai berjalan pagi. Setelah rutin mengonsumsi apel merah selama 3 minggu, beliau merasakan perubahan yang cukup jelas. Kakinya terasa lebih ringan, tidak mudah dingin, dan pernapasannya terasa lebih lega ketika menaiki anak tangga. Menurut cerita beliau, apel membuat tubuhnya terasa lebih segar dan kepalanya lebih jernih. Apel merah adalah contoh sempurna bahwa makanan sederhana yang sering kita lewatkan ternyata memiliki manfaat besar bagi tubuh. Dengan rutin mengonsumsinya, bapak dan ibu memberikan dukungan penting kepada pembuluh darah agar tetap sehat dan kuat dalam menjalankan tugasnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ini adalah langkah kecil yang memberikan dampak besar bagi kesehatan kaki, terutama pada masa usia lanjut. Telur rebus adalah salah satu makanan sederhana yang sering hadir di meja makan banyak keluarga di Indonesia. Bentuknya yang kecil, mudah diolah, dan rasanya yang lembut membuat telur rebus menjadi pilihan yang praktis untuk berbagai usia. Namun di balik kesederhanaannya, telur rebus menyimpan kekuatan besar yang sangat berharga bagi kesehatan tubuh lansia, terutama dalam membantu menjaga kekuatan otot kaki dan kestabilan gerakan tubuh. Sehari-hari di dalam telur rebus terdapat kandungan protein yang sangat tinggi. Protein ini adalah bahan utama yang digunakan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Ketika seseorang memasuki usia lanjut, otot mulai kehilangan massa secara perlahan. Proses ini terjadi alami dan sering tidak disadari, tetapi dampaknya sangat terasa. Banyak lansia yang mulai merasa tubuhnya mudah lelah, kakinya gemetar ketika berdiri lama, atau merasa tidak stabil ketika hendak melangkah. Dengan rutin mengonsumsi telur rebus, tubuh mendapatkan dukungan protein berkualitas tinggi yang membantu memperlambat penyusutan otot dan menjaga agar kaki tetap kuat menahan berat badan. Selain protein, telur rebus juga mengandung vitamin D. Vitamin ini memiliki peran penting dalam membantu tubuh menyerap kalsium dari makanan. Kalsium adalah mineral yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang. Ketika tulang kuat dan padat, kaki mampu menopang aktivitas sehari-hari tanpa menimbulkan rasa nyeri yang berlebihan. Vitamin D juga berperan dalam menjaga fungsi otot agar tetap responsif, sehingga gerakan tubuh tidak mudah tersendat atau kehilangan keseimbangan. Di dalam telur rebus terdapat pula kolin. Kolin adalah nutrisi yang membantu mendukung fungsi saraf. Saraf memiliki tugas penting dalam mengatur setiap gerakan kaki, mulai dari langkah kecil ketika berjalan di halaman, hingga gerakan lebih besar ketika menaiki tangga. Ketika saraf bekerja dengan baik, kaki terasa lebih stabil dan tidak mudah mengalami sensasi tersentak atau kaku pada saat dimulainya gerakan. Kolin membantu memastikan bahwa sinyal dari otak menuju otot berjalan dengan lancar sehingga tubuh dapat bergerak dengan lebih percaya diri. Teringat seorang lansia bernama Pak Winarno yang tinggal di daerah Grobogan. Beliau sering merasa kakinya gemetar ketika berdiri dari duduk, terutama saat pagi hari. Setelah mendapatkan saran untuk menambahkan telur rebus ke dalam pola makan harian, perlahan beliau mulai merasakan perubahan. Tubuhnya terasa lebih bertenaga,
kakinya lebih stabil ketika berdiri, dan rasa lelah setelah berjalan tidak datang secepat sebelumnya. Perubahan sederhana yang datang dari makanan yang selama ini mungkin dianggap biasa saja. Keunggulan lain dari telur rebus adalah cara pengolahannya yang sangat mudah. Telur cukup direbus hingga matang dan dapat dikonsumsi tanpa perlu tambahan bumbu yang rumit. Proses perebusan ini juga tidak memerlukan minyak sehingga membuat telur rebus menjadi pilihan yang lebih sehat dibandingkan telur goreng. Konsumsi telur rebus tidak memberikan beban berlebih pada tubuh, terutama bagi lansia yang harus menjaga kadar kolesterol dan kesehatan jantung. Telur rebus juga mudah dipadukan dengan makanan lain. Bapak dan Ibu dapat mengonsumsinya bersama sayuran kukus, mencampurnya ke dalam bubur, atau memakannya secara langsung dengan sedikit garam. Teksturnya yang lembut membuat makanan ini mudah dikunyah, dan sangat cocok untuk lansia yang sudah tidak nyaman dengan makanan yang keras, atau terlalu berminyak dengan memasukkan telur rebus. Sebagai bagian dari menu harian, Bapak dan Ibu sedang memberikan dukungan yang sangat penting bagi kesehatan otot dan tulang. Makanan sederhana ini mampu membantu menjaga kaki tetap kuat, mengurangi rasa gemetar, dan mendukung gerakan tubuh agar tetap stabil dan percaya diri. Telur rebus adalah bukti bahwa tidak semua solusi kesehatan harus berasal dari makanan yang mahal atau sulit ditemukan. Kadang, kunci kesehatan justru ada pada makanan yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari.